Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zuesti Eka Putri MAK selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan teman-teman semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Salsa Fadila Batra selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Selanjutnya, anggota kelompok 8 yaitu terdiri dari saya sendiri, Salsa Fadila Batra, kemudian Susinta Wahyuningsih, Nikita Aulia Gunawan, dan yang terakhir Reza Aditya. Materi pertama mengenai klasifikasi pengendalian akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Reza Aditya. Kepada Reza Aditya saya persilakan. Terima kasih moderator. Masuk ke klasifikasi pengendalian. Klasifikasi merupakan sebuah metode menyusun data secara sistematis, sedangkan pengendalian merupakan proses pengawasan, perbandingan, dan perbaikan kerja. Jadi klasifikasi pengendalian adalah sebuah metode untuk menyusun data secara sistematis untuk melakukan proses pengawasan, perbandingan, dan perbaikan kerja. Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilakukan untuk menangani berbagai risiko yang telah diidentifikasi perusahaan. Aktivitas pengendalian dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori aktivitas pengendalian, yaitu pengendalian komputer dan pengendalian fisik. Menurut Maruta, pengendalian dapat diklasifikasikan menjadi 5 bentuk, yaitu pengendalian umum. Pengendalian umum adalah pengendalian yang dirancang agar lingkungan pengendalian organisasi menjadi stabil dan terkelola dengan baik sehingga dapat mendukung efektivitas pengendalian aplikasi. Yang kedua ada pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi adalah pengendalian yang digunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki kesalahan serta menyimpan dalam transaksi pada saat diprosesnya. Yang ketiga ada pengendalian proses. Pengendalian proses adalah pengendalian yang dirancang untuk menjaga agar semua transaksi diproses secara akurat dan lengkap, sehingga semua arsip dan catatan dapat dimutakhirkan dengan baik. Dan yang keempat, pengendalian input. Pengendalian input adalah pengendalian yang dirancang untuk menjaga agar data yang dimasukkan ke dalam sebuah sistem adalah data yang akurat, valid, dan tidak diotorisasi oleh pihak yang berwenang. Kemudian yang terakhir ada pengendalian output. Pengendalian output merupakan bentuk pengendalian yang dirancang untuk menjaga agar output sistem dapat dikendalikan dengan baik. Pengendalian umum atau general control berkaitan dengan seluruh kegiatan yang meliputi sistem informasi akuntansi dan sumber daya. Pengendalian umum meliputi seluruh pengendalian yang dicakup oleh lingkungan pengendalian internal, sama halnya dengan komponen pengendalian internal lainnya. Pengendalian umum ini secara umum dapat membantu dan mendukung fungsi dari application control dengan cara membantu menjaminkan keberlangsungan sistem informasi yang ada. Komponen dalam pengendalian umum yaitu yang pertama, lingkungan pengendalian. Inti dari bisnis apapun ialah orang-orangnya. Ciri perorangan termasuk integritas, nilai-nilai etika dan kompetensi, serta lingkungan tempat beroperasi. Mereka merupakan mesin yang mengemudikan organisasi dan dasar tempat segala hal yang terletak. Yang kedua, aktivitas pengendalian. Kebijakan dan prosedur pengendalian harus dibuat dan dilaksanakan untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang diidentifikasi oleh pihak manajemen ini untuk mengatasi risiko pencapaian di organisasi secara efektif dapat berjalan. Yang ketiga, penilaian risiko. Organisasi harus sadar akan berurusan dengan risiko yang akan dihadapinya. Organisasi harus menempatkan tujuan yang terintegrasi dengan penjualan, produksi, pemasaran, keuangan, dan kegiatan lainnya agar organisasi dapat berjalan secara harmonis. Organisasi juga harus membuat mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang terkait. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Di sekitar aktivitas pengendalian terdapat sistem informasi dan komunikasi. Mereka memungkinkan orang-orang dalam organisasi untuk mendapat bertukar informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya. Yang kelima, pengawasan. Seluruh
proses itu harus diawasi dan perubahan dilakukan sesuai dengan kebutuhan karena melalui saran ini sistem dapat beraksi dengan secara dinamis berubah dan dengan tuntutan perubahan. Pengendalian aplikasi atau application control berhubungan dengan pemrosesan tugas-tugas akuntansi khusus atau transaksi dan dapat disebut juga sebagai pengendalian transaksi. Menurut Chris Miyaji, sesuai dengan namanya, pengendalian aplikasi adalah pengendalian yang terkait dengan aplikasi atau perangkat lunak tertentu. Adapun pengendalian aplikasi mencakup pengendalian masukan atau input adalah pengendalian yang dilakukan untuk menjamin bahwa data yang diterima untuk diproses dalam komputer telah dikonversi dalam sistem, dijumlahkan dan dicatat dengan benar. Antara lain itu 1. Transaksi diotorisasi sebagaimana mestinya sebelum diolah dalam komputer. Yang kedua ada transaksi diubah dengan cermat ke dalam bentuk yang dapat dibaca mesin dan dicatat dalam file data komputer. Yang ketiga, transaksi tidak hilang, ditambah dan digandakan atau diubah dengan tidak semestinya secara salah atau tidak dibenarkan. Yang keempat, transaksi yang keliru ditolak, dikoreksi, dan jika perlu dimasukkan kembali pada waktu yang tepat. Kemudian ada pengendalian atas pengolahan dan file data komputer. Pengendalian ini disebut juga pengendalian proses, pengendalian yang dilakukan untuk menjamin bahwa proses PDE telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Pengendalian ini diberikan keyakinan bahwa yang pertama itu transaksi yang diolah dengan semestinya oleh komputer. Yang kedua ada transaksi tidak hilang, ditambah, digandakan, diubah dan dengan cara yang tidak sah. Yang ketiga, kekeliruan dalam proses atau pengolahan data identifikasi dan dikoreksi pada waktu yang tepat. Dan yang ketiga, pengendalian atas keluaran atau output. Pengendalian ini dilakukan untuk menjamin bahwa hasil print out komputer telah dilakukan dengan teliti dan benar. Yang kedua, menjamin bahwa hasilnya diberikan kepada pegawai yang berhak. Selain itu, pengendalian ini juga memberikan keyakinan bahwa yang pertama, hasil pengolahan komputer adalah akurat atau benar. Yang kedua ada akses terdapat keluaran hasil print out komputer hanya dibenarkan bagi petugas yang berhak. Yang ketiga, hasil komputer keluaran diberikan kepada orang yang tepat dan pada waktu yang tepat pula yang telah mendapat otorisasi sebagaimana mestinya. Adapun tujuan utama pengendalian aplikasi. Tujuan utama dari pengendalian aplikasi adalah untuk menjamin akurasi dan validasi input, file, program, dan output sebuah program aplikasi. Pengendalian aplikasi dan pengendalian umum saling melengkapi satu sama lain. Jadi keduanya penting dan perlu karena pengendalian aplikasi yang jauh lebih efektif jika didukung oleh adanya pengendalian umum yang kuat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengendalian pada sistem komputer yang berbeda. Bagian pengembangan sistem terdiri dari beberapa fungsi. Yang pertama, analisis sistem. Petugas sistem analis untuk melakukan analisis dan perancangan sistem terhadap gambaran yang telah diberikan oleh tim pengarah berdasarkan atas kapabilitas dari konfigurasi perangkat keras yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Rancangan sistem tersebut akan diwujudkan dalam bentuk langkah-langkah pengolahan data dimulai dari masuknya data, pemrosesan sampai dengan bentuk laporan dan konsep isinya. Programmer akan menuliskan spesifikasi program tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman yang tersedia dalam sistem komputer perusahaan. Di bagian pelaksanaan pengolahan data terdiri dari fungsi-fungsi. Yang pertama yaitu operator. Fungsinya menjalankan langkah-langkah proses berdasarkan pedoman yang diterima dari petugas pengatur jadwal proses. Yang kedua, data entry operator, yaitu bagian perekama data
melaksanakan pekerjaan perekaman data berdasarkan program dan format data yang sesuai untuk masing-masing dokumen data tersebut dengan benar. Yang ketiga ada IO Controller. Petugas ini memeriksa segenap hasil keluaran tersebut sebagai pemeriksa akhir dari hasil layanan bagian pengolahan data komputer. Yang keempat ada Librarian. Adalah fungsi untuk melakukan penyimpanan arsip data, baik data yang telah disimpan atau direkam dalam media magnetik atau arsip dan dokumentasi sistem. Untuk melakukan pekerjaan tersebut secara konsisten dan andal, maka sistem operasi harus mencapai 5 tujuan pengendalian yang mendasar menurut Hall dan Singleton tahun 2007. Yang pertama, sistem operasi harus melindungi dirinya dari para pengguna. Yang kedua, aplikasi pengguna tidak boleh memperoleh kendali atas atau merusak dalam cara atau apapun sistem operasi hingga menyebabkan berhenti bekerja atau menyebabkan kehancuran data. Yang ketiga, sistem operasi harus melindungi para penggunanya dari satu sama lain. Tidak boleh ada salah satu pengguna yang dapat akses, menghancurkan atau merusak data atau program pengguna lainnya. Kemudian yang terakhir, sistem operasi harus dilindungi dari dirinya sendiri. Ruang lingkup dokumentasi sistem. Dokumentasi merupakan narasi, bagan alir, diagram, dan penjelasan tertulis lainnya yang menjelaskan tentang cara kerja sebuah sistem. Dokumentasi menjelaskan bagaimana sistem informasi akuntansi beroperasi, dan karena itu adalah bagian penting dari akuntansi, setiap sistem untuk merancang atau membuat sebuah sistem. Dokumentasi sistem berguna sebagai media diskusi dan komunikasi antara perancang, analis, maupun programmer. Selain itu, dokumentasi juga berguna untuk mengevaluasi kelemahan dan keunggulan sebuah sistem maupun pengendalian dalam sebuah sistem. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan evaluasi sistem adalah yang pertama itu ada analis sistem. Pada saat si analis sedang mengevaluasi sistem lama yang sudah berjalan. Dan yang kedua itu ada auditor, baik auditor internal maupun eksternal. Auditor laporan keuangan hanya dapat melakukan audit jika data pelapor keuangan sebuah perusahaan dapat dipercaya, yang berarti dihasilkan dari sistem informasi akuntansi yang memang andal. Teknik dokumentasi dan penyusunan sistem informasi akuntansi. Dokumentasi digunakan oleh auditor untuk menggambarkan sistem informasi, untuk memahami sistem, dan untuk menilai sistem kontrol. Yang pertama itu ada diagram arus data, data flow diagram, atau yang disebut DFD. Diagram aliran data ini adalah representasi grafis dari sistem. DVD menggambarkan komponen sistem aliran data antara komponen dan sumber tujuan dan penyimpanan data. Yang kedua itu ada bagan alir atau yang disebut flow charts. Merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan transaksi. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.